di dalam tubuh. Bisa dikatakan bahwa konsentrasi suatu obat di dalam darah akan sama dengan konsentrasi senyawa toksikan tersebut di organ pada kondisi steady state. Itu dijadikan dasar. Kemudian berdasarkan data itu ada fakta lain. Sianida sangat cepat berubah menjadi tiosianat. Tiosianat pun begitu, sangat cepat berubah menjadi karbon monoksida, gas amoniak, dan asam sulfat. Sekarang, setelah kematian, terjadi kondisi steady state. Apa artinya? Kebenaran ilmiah mengatakan pada kondisi itu konsentrasi sama dengan di darah. Tidak diketemukan setelah 3 hari korban diotopsi setelah meninggal. Lalu saya bertanya, kenapa tidak diketemukan? Saya sudah jelaskan sangat jelas bahwa tiosianat sangat mudah berubah menjadi karbon monoksida dan berubah menjadi gas amoniak dan berubah menjadi asam sulfat. Berarti pada waktu 3 hari semua sianida tiosianat yang ada sudah berubah menjadi itu. Kalau itu dipaksakan, apakah mungkin menemukan? Kemudian saya mencoba menganalisa. Yang kebetulan bersamaan pada saat itu, kopi mengandung kafein. Kafein juga masuk. Tuh, kafein masih ditemukan di semua organ yang diperiksa. Artinya, fakta mengatakan korban minum kopi yang mengandung sianida, tapi kafein masih ada di dalam tubuh korban. Parameter tiosianat tidak diketemukan karena sifat tiosianat sendiri yang terurai tadi saya sampaikan. Itulah menjadi dasar saya mengatakan bahwa parameter tadi tidak perlu dijadikan dasar lagi. Tapi kenapa saya tulis? Karena begitu aturan ahli toksikologi berpikir semua. Parameter pertama dilihat, parameter berikutnya dilihat, parameter berikutnya, sehingga terakhir kita simpulkan secara jelas. Terima kasih. Baik, saya ikuti pendapat ahli dulu ya. Jadi saudara ahli tadi mengatakan asam tiosonat itu dengan cepat hilang karena dia berubah menjadi karbon monoksida dan juga asam sulfat, gitu tadi ya. Pertanyaan saya, apakah di dalam pemeriksaan ini ditemukan nggak karbon monoksida itu dan asam sulfat itu? Karbon monoksida tidak dilakukan pengukuran karena setiap sel pasti memiliki karbon monoksida dan juga amoniak. Sekarang bagaimana kita membedakan dari mana datangnya? Sehingga parameter itu akan menjadi susah. Tapi ada parameter dasar yang harus dilihat. Tadi saya sudah sampaikan. Pertanyaan saya, diperiksa nggak ini? Ada nggak hasil laboratorium tentang itu? Pemeriksaan tentang laporan itu? Dari hasil pemeriksaan laboratorium Polri tidak menyampaikan. Tidak membuat. Jadi kan ini kesulitan kita kan, nggak ada laporannya. Kalau ada laporan kan kita bisa tahu urutannya asam sulfat ini larut kemana sampai kemana dia kan. Karena nggak mungkin hilang kan, pasti ada dalam tubuh. Apakah itu nanti di dalam urin atau di mana? Kan begitu. Baik. Pertanyaan saya adalah, di sini saudara mengatakan pada kasus kematian sianida, di mana analisa darah segera dilakukan setelah keracunan. Yang nomor 8 tadi, deteksi akan asam tiosonat telah dijadikan sebagai parameter tingkat toksitas
yang dialami oleh korban. Pertanyaan saya adalah, kalau dalam kasus Madinah, saudara katakan sini, di mana analisa darah segera dilakukan setelah keracunan. Nah, kalau analisa darah itu tidak dilakukan setelah keracunan, apa akibatnya? Saya sudah jelaskan faktanya bahwa Enggak, akibat kalau tidak dilakukan pemeriksaan darah seperti di sini. ya kita tidak menemukan barang itu. Tidak menemukan, gitu ya. Itu yang saya mendapatkan. Jadi tidak menemukan. Kemudian saya mau bertanya, apakah kalau dalam suatu korban yang sudah di formalin, apakah dengan demikian bakteri-bakteri itu akan mati? Bakteri-bakteri yang ada dalam tubuh korban. Semua maksud pengacara. Ya, saya nggak tahu pendapat ahli. Saya tidak pernah melakukan penelitian itu dan saya pernah, juga ya? tidak pernah membaca apakah Nggak, saya dia tanya akan mati. kalau umpamanya, semuanya. ya saya justru nggak tahu. Saya tanya, kalau umpamanya seorang jasad korban itu diformalin, ya diimbal gitu ya, apakah mengakibatkan bahwa tubuh korban ini bakterinya mati sehingga tidak busuk, kan begitu? Secara teoritis, ketika tubuh atau makhluk hidup diberikan formalin, reaksi degradasi akibat mikrobiologi akan diperhambat. Bukan berarti tidak terjadi. Itulah sebabnya orang kalau meninggal pengen dikubur 3-4 hari di formalin gitu ya, karena dihambat pembusukannya. Nah, apakah juga biasanya menurut ahli bakteri yang ada dalam tubuh korban juga merupakan cara untuk bisa mempercepat hilangnya tiosenat di dalam tubuh korban? Kemungkinan juga iya. Ya, kemungkinannya iya. Tapi kalau sudah diformalin, kemungkinan itu bagaimana? Lebih lambat karena Lebih masih lambat. ada bakteri yang Lambat. Saya ingin bertanya lagi ya mengenai soal pH ini. Karena kita orang awam jadi butuh bertanya. Tadi coba diputar dulu persentase ahli yang pertama atau kedua tadi. Yang ada pH. Yang ada pH 13. pH 13, nah ini ya. Jadi begini ahli, saudara kan mengatakan bahwa kadar asam dalam lambung itu normalnya itu lebih kurang 5,5. 1 sampai 3. Sampai 3 asam lambungnya. Kalau kopi keasamannya pH-nya berapa kira-kira? pH kopi sekitar 8,9. Kopi. Ya. Ya. Kemudian yang saya kurang jelas adalah saudara mengatakan kalau natrium sianida itu dimasukkan dalam tubuh korban, itulah mengakibatkan jadi basah. Ya. Oleh karena dia basah, maka terjadi korosi. Dan itu jumlahnya adalah sampai pH-nya itu 13. Saya membaca satu referensi, dan mungkin dari tempat saudara juga bersekolah, yaitu Ullmann, teori Ullmann itu ya. Kenal ya, tahu ya Ullmann yang di Jerman. Karena membaca itu, tabel Ullmann tentang pH, ini Jerman, Hari Nobel. Ya, silakan dibaca. Di sini nanti akan serahkan, atau mungkin saya serahkan juga pada ahli. Ini nanti saya berikan lengkap. Ini
dalam bukunya ya. Ini sodium cyanide, properties, toxicity, uses, and environmental impacts ya.